Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 03 Sake 019 ingin mempresentasikan siklus penggajian, yaitu dari saya sendiri Nabila Agustin, ada Moses Rusli dan Nisa Adila. Berikut pemaparannya. Pengertian sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian adalah sistem yang menangani pelaksanaan kegiatan dan fungsi utama perusahaan yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian. 1. Fungsi kepegawaian. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, mutasi karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, memberhentikan karyawan, dan memonitoring status-status dalam penggajian. Kedua, fungsi pencatat waktu. Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi semua karyawan, perusahaan, atau instansi. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi membuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan oleh pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan. 4. Fungsi akuntansi. Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi yang mengenai sistem akuntansi penggajian berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. 5. Fungsi keuangan. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek tersebut ke bank guna pembayaran gaji dan upah, lalu mencairkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan dan buruh untuk selanjutnya dibagikan kepada yang berhak. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian sebagai berikut. Dokumen yang digunakan oleh sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi sebagai berikut. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau outsourcing, pemindahan, dan lain sebagainya. Kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 3. Kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. 4. Daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. 5. Rekap daftar gaji. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji. 6. Surat pernyataan gaji. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah, setiap karyawan berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. 8. Bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi penggajian. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir.
Catatan waktu hadir digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa atau dapat pula dibentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatatan waktu. 2. Prosedur pembuatan daftar gaji. Dalam hal ini, data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji dan upah bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Apabila gaji dan upah karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka gaji dan upah tersebut dipotong PPh pasal 21. 3. Prosedur distribusi biaya gaji. Dalam prosedur ini, distribusi biaya gaji dan upah serta biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dalam proses ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji dan upah bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Jika gaji dan upah karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah. 5. Prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian mencairkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang tunai yang telah dicairkan ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif dan upah, tambahan keluarga harus didaftarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotoritaskan fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir otoritas oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Perintah lembur harus diotoritasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Contoh flowchart sistem penggajian. Mulai. Siklus penggajian dimulai saat karyawan melakukan fingerprint untuk daftar kehadiran yang nantinya akan didisplay di komputer bagian HRD. Daftar hadir tersebut kemudian akan dibuat rekapannya dengan menggunakan database karyawan yang dimiliki oleh bagian HRD. Rekapan daftar hadir kemudian diberikan kepada bagian keuangan dan akan digunakan untuk menghitung jumlah gaji. Perhitungan jumlah gaji juga menggunakan database tarif gaji dan upah. Setelah gaji dihitung, maka bagian keuangan akan memiliki database penggajian dan menyiapkan buku kas keluar dan cek. Cek diberikan oleh bagian keuangan kepada Direktur Utama untuk diotorisasi. Setelah itu, bagian keuangan akan memberikan cek yang telah diotorisasi kepada pihak bank untuk diproses lebih lanjut. Bank akan melakukan pencocokan rekening dan jumlah saldo gaji dengan menggunakan database karyawan. Setelah itu, bank melakukan transfer ke rekening masing-masing karyawan. Bank juga menyiapkan bukti transfer dua rangkap diberikan kepada bagian keuangan. Satu untuk arsip keuangan dan satu lagi diberikan kepada karyawan. Untuk BBK yang telah disiapkan oleh bagian keuangan diberikan kepada bagian akuntansi. Nantinya akan diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan dokumen jurnal umum. Selanjutnya bagian akuntansi membuat laporan keuangan. Laporan keuangan kemudian diarsipkan. Sekian dari kelompok 7.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum